Assalamualaikum ayah bunda sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Ustazah Ica. Saya tahun ini diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada ayah bunda di SDIT Nur Hikmah dan juga selamat bergabung dengan seluruh keluarga besar di SDIT Nur Hikmah. Baik ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kesiswaan. Pada umumnya program kesiswaan kurang lebih mencakup 4 hal. Yang pertama adalah terkait pengawalan karakter. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pengembangan diri. Yang ketiga adalah terkait beberapa kegiatan yang nanti akan saya sampaikan, baik itu kegiatan harian, kemudian kegiatan pekanan, dan juga ada kegiatan tahunan. Terakhir saya akan menyampaikan terkait presentasi dari sekolah yang sudah dicapai oleh SDIT Nur Hikmah. Nah, ayah bunda sekalian, yang pertama adalah terkait masalah pengawalan karakter. Nah, bidikan karakter yang kita munculkan di sekolah ada 3 aspek. Yang pertama kita bidik aspek ibadahnya. Kedua, aspek kemandirian, dan yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, kemudian nanti untuk buku pantauannya sendiri kita sudah mempersiapkan satu buklet khusus, satu buku panduan khusus, di mana ayah bunda nanti akan kita minta untuk mengisi aktivitas yang Ananda lakukan selama di rumah. Kita menamakannya dengan buku penghubung. Kurang lebihnya bukunya seperti ini ayah bunda. Nah, ini adalah buku penghubung ayah bunda. Nanti kita meminta atau kami meminta ayah bunda silakan mengisi aktivitas di rumah Ananda, mulai dari aspek ibadah, kemudian aspek kemandirian, dan juga aspek sosial. Nah, ayah bunda, penjelasan yang kedua adalah tentang pengembangan diri. Di sekolah Nur Hikmah ini kita memilih beberapa kegiatan yang bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minat Ananda. Yang pertama kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul ini kita posisikan dari mulai kelas 2 sampai dengan kelas 5. Untuk kelas 1 sendiri ada kegiatan intrakurikuler yang wajib Ananda ikuti. Kegiatan yang ada di kelas 1 kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama kita ada kegiatan lukis. Lukis ini kalau kondisi normal kita lakukan setiap hari Jumat dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Itu adalah intrakurikuler yang pertama yang nanti Ananda akan ikuti selama di kelas 1. Kemudian yang kedua adalah intrakurikuler renang. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Nur Hikmah. Ini adalah kolam renang yang kami miliki. Nanti Ananda kurang lebihnya akan melakukan kegiatan intrakurikuler renang di lokasi ini. Kemudian renang itu sendiri akan kita masukkan ke dalam pelajaran penjasorkes, pendidikan jasmani dan juga kesehatan, pendidikan olahraga dan juga kesehatan, di mana mereka nanti melakukan dalam 1 bulan itu 1 kali. Nah, kemudian yang ketiga, Ananda nanti akan mendapatkan kegiatan intrakurikuler berupa kegiatan pramuka. Kalau kondisi normal kita akan setting di dalam jadwal pelajaran. Nah bunda, untuk ranah yang ketiga dari bagian kesiswaan adalah tentang program kegiatan. Nah, saya akan membedakan program yang bersifat harian, kemudian pekanan, dan juga rutin tahunan yang kita lakukan. Kurang lebihnya untuk program harian seperti yang tampil di berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan pengawalan atau penyambutan awal siswa, di mana ketika siswa datang ke sekolah itu akan disambut oleh ustadz-ustadzah yang sudah kita jadwalkan. Salah satu tujuannya adalah untuk menimbulkan semangat atau untuk memacu semangat dan juga motivasi menyambut anak ketika mereka baru datang ke sekolah. Nah, itu kita lakukan di awal ketika mereka datang ke sekolah dan juga di akhir ketika mereka pulang kita akan kawal. Yang kedua adalah program evaluasi pagi dan sore. Ini adalah menjadi salah satu ciri khas dari sekolah Nur Hikmah. Evaluasi pagi ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wali kelas untuk mempersiapkan Ananda supaya siap belajar, di mana ustadz-ustadzah akan menanyakan terkait ibadah yang mereka lakukan selama di rumah, kemudian kemandirian yang sudah mereka lakukan, dan juga sosial yang sudah mereka lakukan di rumah seperti apa.
Kemudian yang selanjutnya adalah budaya sekolah. Ada budaya sekolah, ada pendampingan makan, ada pendampingan main, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pendampingan sholat. Ayah Bunda, untuk kegiatan pengawalan sholat sendiri, kita sudah posisikan untuk panduan bacaan sholat dan juga zikir sholat Ananda akan dikawal oleh wali kelas nanti 1 pekan 2 kali, 1 pekan 3 kali, mohon maaf, untuk selama BDR ini. Ustadz Ustadzah nanti akan menelpon ataupun akan memvideo call Ananda, kemudian akan menuntun bacaan sholat dan juga zikir Ananda. Baru kemudian di 2 hari yang lain kita akan sisipkan video animasi sholat di mana Ananda bisa mempelajari ketika nanti di rumah. Kemudian akan ada detail, akan ada pengawalan lebih lanjutnya oleh wali kelas ketika di video call tersebut. Salah satu tujuannya kita menggunakan video call adalah supaya bacaan Ananda terdengar jelas dan ketika ada kesalahan Ustadz Ustadzah bisa memperbaikinya dengan benar. Oke Ayah Bunda, yang selanjutnya adalah kegiatan yang bersifat mingguan. Di Nurikma ini ada beberapa kegiatan yang bersifat mingguan. Yang pertama kita ada kegiatan briefing pagi. Briefing pagi ini dilakukan oleh kelas 2 hingga kelas 6. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan senam ceria atau senam bersama. Ini kita lakukan 1 pekan 2 kali. Nanti mudah-mudahan ketika kondisi BDR kita juga akan sisipkan pembelajaran ataupun kegiatan senam melalui media virtual. Yang selanjutnya adalah duha time. Duha time ini sebetulnya kita alokasikan siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 melakukan setiap hari, di mana sebelum melakukan KBM mereka wajib mengawali dengan duha terlebih dahulu. Tapi untuk simbolisnya atau untuk pengelompokan secara lebih lanjutnya, di hari Jumat anak kelas 4 dan kelas 6 mereka dikumpulkan di masjid, kemudian mereka melakukan duha bersama-sama, kemudian setelah itu akan ada kultum yang akan dilakukan oleh ananda-ananda yang sudah kita tetapkan di setiap kelasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah program tahunan. Nah, untuk program tahunan sendiri, kalau kondisinya normal seperti ini, kita cukup banyak yang kita persembahkan untuk Ananda. Yang pertama, kita ada kegiatan outbound. Kegiatan outbound ini adalah kegiatan yang kita posisikan di semester 2. Nah, salah satunya untuk merefresh kembali anak-anak sebelum masuk ke semester 2. Nah, untuk outbound sendiri kita setting kita menggunakan lokasi internal sekolah dengan kita memanggil vendor-vendor yang cukup profesional untuk mengelola kegiatan-kegiatan ataupun games yang nanti akan ditetapkan oleh sekolah seperti itu. Yang selanjutnya adalah oke, baik Ayah Bunda, untuk kegiatan tahunan yang selanjutnya adalah kegiatan Business Day dan juga gelar kreativitas. Untuk kegiatan bisnis itu sendiri, kita libatkan anak-anak kelas 3 dan juga kelas 4. Mereka kita posisikan sebagai penjual. Sedangkan untuk siswa kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6, serta terkadang kita juga melibatkan siswa TK, kita posisikan mereka sebagai pembeli. Salah satu tujuan sekolah menyelenggarakan kegiatan bisnis ini adalah memperkenalkan bagaimana cara berniaga, bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan syariah dan juga sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian untuk kegiatan gelar kreativitas kita posisikan bersamaan dengan kegiatan tersebut dengan salah satu tujuannya adalah memunculkan rasa percaya diri siswa, rasa percaya diri Ananda, rasa berani dan juga kreativitas dari para wali kelas untuk menampilkan tampilan terbaik dari masing-masing kelas. Kegiatan tahunan yang berikutnya ya Bunda yang akan saya jelaskan adalah kegiatan persalam. Kegiatan kepramukaan yang dilakukan oleh anak-anak kita di kelas 4. Mereka akan melakukan kegiatan bermalam di lingkungan sekolah sebelum nanti mereka akan melakukan kegiatan bermalam di luar sekolah. Nah, untuk kegiatan bermalam di luar sekolah kita akan sematkan atau akan kita ikut sertakan siswa kelas 5. Nah, kalau kita namakan biasanya dengan kegiatan perjusa, perkemahan Jumat Sabtu. Nah, mudah-mudahan dengan 2 kegiatan tersebut salah satunya adalah memicu rasa berani, tanggung jawab dan juga leadership anak-anak ketika nanti mereka terjun ke dunia masyarakat.
Yang terakhir yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan tahunan adalah kegiatan super camp. Super camp ini adalah kegiatan di tingkat jenjang kelas 6 yang paling akhir. Nah, kita berharap dengan kegiatan super camp dan salah satu bidikan utamanya adalah kemandirian tanggung jawab. Kita berharap lepas mereka dari kelas 6, mereka meninggalkan bangku sekolah dasar, di jenjang sekolah dasar, mereka bisa survive ketika mereka harus berinteraksi dengan dunia yang lain. Mereka rasa tanggung jawabnya muncul, rasa percaya dirinya muncul, dan juga rasa leadershipnya juga akan muncul. Kurang lebih itu adalah gambaran singkat tentang kegiatan tahunan yang ada di SDIT Nur Hikmah. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa kita selenggarakan dengan sukses, walaupun sifatnya ada yang daring ataupun ada juga yang kita lakukan secara offline. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana. Ayah bunda, alhamdulillah saat ini Nur Hikmah sudah menginjak usia yang ke-16 tahun, kurang lebih hampir menginjak ke usia 17 tahun. Kalau kita ibaratkan sebagai seorang manusia, kurang lebih Nur Hikmah ini sedang menuju fase remaja. Artinya sudah banyak perjalanan-perjalanan yang sudah diikuti oleh Nur Hikmah. Salah satunya yang akan saya bincangkan di kesempatan kali ini adalah tentang prestasi yang sudah didapat oleh sekolah kami. Yang pertama adalah prestasi internasional. Di prestasi internasional, alhamdulillah Nur Hikmah, salah satu putra terbaik kita, salah satu siswa terbaik kita, pernah mengikuti kontes ataupun olimpiade matematika yang diselenggarakan di Singapura. Alhamdulillah mendapatkan bronze medal ataupun medali perunggu. Oke ya bunda, sekarang saya akan menyampaikan terkait prestasi yang sudah dicapai oleh siswa-siswi kita di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional sendiri, alhamdulillah kita sudah menjuarai beberapa kompetisi. Kurang lebih kita sudah menjuarai 12 lomba di tingkat nasional. Oke ayah bunda, selanjutnya untuk prestasi di tingkat provinsi, alhamdulillah siswa-siswi terbaik kita sudah menorehkan kurang lebih 3 prestasi di kancah provinsi. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Salah satunya adalah diraih dari kategori lomba MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran. Yang selanjutnya adalah lomba di tingkat provinsi ataupun nasional. Di tingkat nasional, alhamdulillah kita sudah menjuarai kurang lebih 12 lomba. Nah, ini tersebar di beberapa kategori lomba, mulai dari baca Al-Quran, kemudian bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah di tingkat wilayah, artinya cakupannya adalah cuma sekitar wilayah kecamatan dan sekitarnya. Ini cukup banyak prestasi yang sudah kita munculkan di tingkat wilayah. Ada sekitar 54 kejuaraan yang sudah anak-anak kita torehkan dan memberikan prestasi terbaik. Nah, itu kurang lebihnya gambaran prestasi dari Sekolah Nur Hikmah. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami tayangkan berupa video-video perolehan medali dan juga piala dari sekolah kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bagian kesiswaan. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan juga dimensi yang lain. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.